Shalom sahabat RPKM, diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kiranya setiap kita senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, adalah mempelai pria yang menantikan mempelai wanita jemaatnya supaya tetap setia, mengiringnya setia untuk melayaninya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kembali saya akan berbagi renungan firman Tuhan, khususnya yang menanggapi status pendeta Marubis yang di Facebook, yang kampanye yang luar biasa, yang terus berbagi status, di dalamnya ada peringatan-peringatan, arahan-arahan baik kepada hamba-hamba Tuhan, khusus kepada hamba-hamba Tuhan, saudara, yang mungkin hambanya bisa banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah kembali ke dunia, kembali kepada perkara dunia dan yang lain sebagainya, ya. Oke, nah salah satunya mengatakan apapun dan siapapun bisa dipakai Tuhan. Apapun dan siapapun bisa dipakai Tuhan, tetapi soal diterima masuk surga tergantung bagaimana kita hidup sampai akhirnya. Oke, coba ini kita perhatikan ya. Apapun dan siapapun bisa saja dipakai Tuhan, berarti setan pun bisa dipakai, karena apapun dan siapapun, ya, setan pun bisa dipakai. Ya, orang-orang yang tidak percaya pun bisa dipakai, ya. Nah ini ya kan gitu, makanya hati-hati dengan suatu pernyataan, ya, karena apapun dan siapapun. Nah itu dia. Nah oke, ini dipakai dalam hal apa dulu kan? Kalau dipakai Tuhan biasanya pasti adalah untuk kebaikan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menyenangkan, melakukan kehendak Tuhan. Itu seharusnya. Jadi ini akan bertolak belakang dengan yang kalimat berikut, yaitu tetapi soal diterima masuk surga, tergantung bagaimana kita hidup sampai akhirnya. Ada dua hal yang di sini kita perhatikan, ya. Ini berindikasi, kalau saya memahami secara pribadi, ya, tetapi soal diterima atau masuk surga itu tergantung kepada bagaimana kita, berarti tergantung kepada manusia, ya, hidupnya sampai akhir. Jadi keselamatan itu, masuk surga itu yang menjamin adalah kita sendiri, manusia. Kalau paham seperti itu, ya, yaitu jadi tergantung kepada siapa kita masuk surga, tergantung kepada siapa kita diselamatkan, tergantung hidup kita sampai akhir. Wow, maka saya katakan begini, kalau keselamatan dan masuk surga itu tergantung kepada manusia, maka tidak satupun manusia masuk surga. Saya berani berkata demikian. Kalau jika keselamatan itu dan masuk surga itu karena tergantung kepada manusia, tidak satupun yang dapat masuk surga. Mengapa demikian? Alkitab mengatakan, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Bahkan tidak ada yang ditemukan yang benar di dunia ini, semuanya berdosa. Keberdosaan itulah yang buat manusia, ya, jauh dari Tuhan. Keberdosaan itulah yang membuat manusia tidak mengenal Tuhan. Keberdosaan itulah yang membuat manusia bisa terancam dan masuk neraka. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Karena apa? Karena dosa. Dosa apapun itu, saudara. Jadi dengan cara apa Tuhan menyelamatkan manusia? Bukan dengan cara manusia. Kalau dengan cara manusia berarti udah kita kembali kepada perjanjian lama, yaitu melakukan 10 hukum Taurat. Ya, lakukan itu dengan sempurna 10 hukum Taurat, maka engkau masuk surga. Karena Tuhan tahu dengan hukum-hukum yang sudah diberikan melalui Musa, manusia tidak sanggup melakukannya.
korban-korban bakaran, korban persembahan atau perjanjian lama itu tidak dapat menyelamatkannya. Itu adalah bagian dari ibadah yang mereka lakukan, tidak dapat menyelamatkannya. Itulah sebabnya Yesus datang menyempurnakan itu semua. Mengapa? Karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, tidak sanggup untuk melihat Allah. Maka Tuhanlah yang datang menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk apa? Karena Tuhan berkehendak supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3:9, jangan ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan. Karena apa? Sudah dikatakan dalam Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Setiap orang berdosa memperoleh upah maut. Maut itu apa? Mati. Yang mengalami kematian kekal di neraka. Itu upah dosa, saudara. Tapi bagaimana solusi dari dosa ini? Bukan dari manusia. Keselamatan itu, surga itu bukan bergantung kepada kita, tapi bergantung kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan. Hati-hati, saudara, buat pernyataan. Bukan saya merasa lebih hebat, tapi saya ingin berbagi, melengkapi. Ya, coba kita baca. Ya, kita baca di kitab salah satu di ayat di antara ayat yang lain. Ini ayat yang perlu kita baca bersama-sama. Ya, di kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Ya, seterusnya kita baca secara keseluruhan ayat ini, tapi saya hanya mengarahkan kita untuk membaca ayat 8, 9 sampai 10. Dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegangkan diri. Perhatikan baik-baik. Ada 4 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama-tama dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu, berarti kamu, siapa itu kamu? Jemaat Efesus. Kamu untuk sekarang ini siapa? Orang yang sudah dipercaya kepada Kristus selamatkan. Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Kasih karunia, apa itu kasih karunia? Bukan usaha manusia kepada Tuhan, tapi usaha Tuhan kepada manusia. Yaitu apa? Keselamatan itu dikaruniakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, bukan diusahakan oleh manusia supaya masuk surga. Ya, dikaruniakan oleh Tuhan, diberikan dengan suma-suma, saudara. Perhatikan di sini baik-baik. Diberikan bagi siapa? Bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika dia mendengarkan Injil, ketika dia mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus yang sudah hidup untuk selama-lama, Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia dengar Roh Kudus bekerja. Itu karena kasih karunia memilih dia untuk diselamatkan. Bukan karena aku yang memilih Tuhan untuk diselamatkan, tapi Tuhan yang memilih saya untuk diselamatkan. Dan yang kedua, itu karena iman. Iman. Dari mana kita mendapatkan iman? Dari diri kita sendiri, dari pendeta, dari hamba Tuhan? Tidak. Iman pun itu dikaruniakan Tuhan. Siapa membuat kita beriman kepada Tuhan? Yang menjadikan kita menjadi orang beriman adalah Tuhan sendiri. Iman itu sekaligus ketika orang diselamatkan, Roh Kudus berdiam dalam dirinya, maka dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi saudara dan saya diselamatkan bukan karena kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus yang Tuhan karuniakan kepada kita. Maka Paulus menekankan, bukan hasil usahamu, bukan karena ibadahmu, bukan karena perpuluhanmu, bukan engkau karena rajin ke gereja. Kau lakukan itu supaya diselamatkan. Engkau suci supaya kau diselamatkan. Bukan, karena itu adalah pemberian Tuhan. Dikatakan anugerah Tuhan. Kata anugerah, keselamatan itu adalah pemberian anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang kita usahakan, kita kerjakan. Maka hati-hati untuk menafsirkan, memahami, dan kita pilih. Kerjakanlah keselamatanmu. Nanti mungkin itu di lain kesempatan, terima kasih Tuhan. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-9, bukan hasil pekerjaanmu. Seolah-olah nanti keselamatan itu tidak sempurna yang Tuhan berikan. Jadi kita harus kerjakan itu. Ya, jadi kita kerjakan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita pekerjakan untuk memperoleh keselamatan. Kalau enggak nanti kita menjadi sombong. Oh, itu karena saya pelihara hidup kudus, pelihara hidup suci, karena saya buat perpuluhan, rajin membantu pekerjaan Tuhan, rajin yang lain yang sifatnya rohani, itu maka layaklah saya diselamatkan. Sombong sekali kita. Maka diingatkan oleh Paulus, jangan ada orang memegahkan diri, artinya kita rendah hati. Mengapa rendah hati?
Saya memperoleh keselamatan karena kasih karunia. Saya sudah diselamatkan karena iman Tuhan taruh dalam hati saya. Saya diselamatkan karena pemberian anugerah Tuhan. Nah, karena semua dari Tuhan, maka saya harus rendah hati. Jangan sombong. Nah, kan? Nah, jadi perhatikan ayat yang ke-10. Nah, ini supaya jangan sampai salah memahami. Ayat 10 harus lengkap. Karena kita ini adalah buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus, artinya sudah diciptakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia, dengan anugerahnya, diciptakan dalam Kristus, menjadi miliknya, menjadi umat tebusannya. Lalu apa yang kita harus kerjakan? Melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu orang kasih Tuhan, ya, kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, kita yang sudah diberikan pemberian tentang keselamatan, kita yang sudah beriman kepada Tuhan, ya sudah pasti masuk surga, gitu. Sudah pasti diselamatkan, sudah pasti, karena Tuhan yang mengerjakan itu. Maka orang yang seperti ini tentu selama hidupnya harus melakukan pekerjaan baik. Dia melakukan pekerjaan baik bukan untuk diselamatkan, bukan untuk masuk surga. Hati-hati, saya ulang ini penting sekali. Seseorang melakukan pekerjaan baik, entah itu beribadah, entah itu memelihara hidup dalam kekudusan, entah itu menjauhi kejahatan, meninggalkan kejahatan. Semua kita lakukan itu bukan untuk masuk surga, tetapi kita lakukan karena kita sudah memperoleh keselamatan, maka itu harus dikerjakan. Berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah, tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah segala kejahatan, tinggalkanlah segala kecemaran, hawa nafsu, tinggalkanlah dunia dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena kita ini umat pilihan Tuhan, tebusan Tuhan yang dilakukan dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya sampaikan, ya, supaya kita juga jangan salah memahami. Sekali selamat tetap selamat, karena itu berbuat dosa lah. Ya apa-apa, tetap selamat kok, salah, keliru. Tidak ada Alkitab mengajarkan demikian. Ya, tapi kalau keselamatan itu adalah memang Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberikan ketika kita sudah dipilih menjadi umat pilihannya, menjadi umat tebusannya, semua karena kasih karunia-Nya. Dan pilihan Tuhan tidak pernah salah pilih, tidak pernah salah. Ketika kita dipilih, maka selamanya kita akan menjadi umatnya. Ya, menjadi ayat penutup saudara Tuhan. Saya akan baca di kitab Yohanes, ya. Yohanes mengatakan apa? Yohanes 10, ya, Yohanes 10. Nah, di ayatnya yang ke-27. Oke, perhatikan di sini menjadi ayat penutup buat kita semuanya. Ada orang kasih Tuhan, Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke, apa dikatakan? Domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku. Ada 3 hal di sini. Yesus mengatakan domba-dombaku itu siapa nih? Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus, pasti mendengar suara Tuhan. Kalau sudah mendengarkan suara Tuhan, ya taat kepada Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan lalu katakan, aku mengenal. Yesus mengenal domba-dombanya. Ya, mereka akan mengikut aku, artinya mengikut Yesus. Ya, kalau sudah dipilih, ya. Kalau belum dipilih, ya menjadi orang Kristen KTP misalnya, belum tentu itu dipilih. Lahir dibesarkan di keluarga Kristen, belum tentu itu orang yang dipilih, belum tentu itu orang yang diselamatkan, ya. Belum tentu, ya. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kata dia sini menjanjikan, aku memberikan apa? Hidup kekal kepada mereka. Kepada siapa? Domba-domba tadi, orang yang sudah percaya kepada Kristus tadi. Hidup yang bagaimana diberikan? Hidup yang kekal. Dikatakan bahwa mereka tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya, tidak akan binasa sampai ini. Yesus yang menjamin tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari siapa? Dari tangan Bapa, saudara. Jadi memberikan suatu jaminan yang luar biasa bagi domba-dombanya, bagi umat pilihannya, bagi umat tebusannya, itu dijaga, dipelihara dengan tangan Tuhan yang berdiri dengan kuasa. Ya,
Maka Yesus mengatakan, mereka akan mengikut aku. Kita akan mengikut Tuhan sampai setia. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, atau sudah ada roh Allah dalam kehidupan kita. Pernah jatuh dalam dosanya, orang-orang seperti ini. Ya, kita harus mengakui, pasti pernah. Semua tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, perjanjian baru pernah berbuat dosanya. Berbuat dosa. Ya, berbuat dosa, jangan sampai hanya karena itu langsung kita akan ditolak di surga. Berarti semua akan ditolak manusia di dunia ini, termasuk orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristusnya. Karena hati-hati. Mari saya kita lebih cerdas, maaf. Yang lagi saya menanggapi status dari pendeta Marusiaan, bukan merasa saya lebih pintar, lebih hebat. Ya biarlah hanya Tuhan yang hebat, Yesus yang hebat, yang mulia, yang agung. Saya hanya menambahkan, memperdaya kebenaran firman Tuhan yang beliau sampaikan. Di surga atau keselamatan bukan tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada Tuhan. Karena iman kepada yang diberikan oleh Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Ya, orang yang sudah dipilih menjadi umat tebusannya, menjadi anak-anaknya, harus hidup berbuat baik sampai akhir hidupnya. Berbuat baik karena kita sudah memperoleh keselamatan, bukan berbuat baik supaya diselamatkan. Kalau tidak, kita tidak ada bedanya dengan agama lain. Kalau kita berbuat baik supaya diselamatkan, ya, hari berbuat baik harus, beribadah harus, meninggalkan dosa harus, meninggalkan kejahatan harus, meninggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan harus ditinggalkan. Saya setuju, harus ditinggalkan. Karena kita sudah menjadi umat Tuhan. Jadi mengalami perubahan terus-menerus secara progresif, metanoia. Nah, itu perjuangan kita. Masih ada musuh tidak di dunia ini, yaitu dunia, diri kita sendiri, setan. Ya, yang sulit diperangi sesungguhnya bukan setan. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita punya kuasa roh Allah. Nah, roh Allah dan kita punya kuasa untuk mengusirnya pergi. Yang paling susah itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ego kita. Ya, nanti akan saya jelaskan itu apa dosa dunia, dosa kedagingan atau diri sendiri, dan juga dosa setan. Kalau berhubungan dengan bahasa setan itu sudah banyak membahas di PPKM, Renungan Pengajaran Katolik. Silakan mengikuti. Ya. Bahkan orang lebih senang mengikuti renungan-renungan berhubungan dengan setan, mungkin supaya bisa berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pekerjaan strategi setan yang ingin menghancurkan manusia. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini jadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Salam hormat kepada hambanya Pendeta Marusiaan bersama teman-teman yang lainnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.